apa aja sih yang didapat. Yang kita dapat tuh satu, tripodnya sama ball headnya. Ball headnya juga ini tipe Q999. Ball headnya sorry, tipe 02. Terus dapat angle key. Angle key itu maksudnya kunci L ini 2 biji. Terus protection bag untuk ball headnya. Yang ini protection bagnya buat nutupin ini. Terus protection bag buat tripod ini. Dapat waist bag. Waist bag itu ini nih. Waist itu kan pinggang, bag. Ini jadi tripodnya bisa dicantolin di waist bag ini. Terus dapat strap. Mana tadi strapnya? Ini strapnya. Strapnya dicantolin di tripodnya. Alasan saya beli tripod ini, sebenarnya sebelumnya saya sudah punya tripod murah itu, yaitu Takara berapa lupa gitu. Itu patah kakinya satu karena sering dibawa-bawa di project. Saya pakai buat rekam gambar project. Terus saya juga butuh tripod yang bisa 4 section, berarti top angle. Tripod ini mendukung. Saya sudah searching tripod yang bagus itu, yang di para YouTuber pakai itu rata-rata banyak pakai Manfrotto yang 190 Go. Nah itu harganya auzubillah lah, 3 jutaan, nggak sanggup bro. Terus fluid headnya yang Manfrotto juga, yang dipakai juga sama para ya YouTuber kayak Sobat HP, terus yang lain-lain itu tipe MVH 500 AH. Itu fluid headnya 200 juta. 2 juta. Harganya 2 juta. Kalau di total 5 juta, 3 juta, jadi 5 juta. Oh, terlalu mahal lah. Jadi saya searching nemu tripod Beke yang cocok untuk unboxer dan reviewer. Menurut saya ini tripod Beke Q99H. Tripod ini terbuat dari magnesium alloy. Bahasa sehari-harinya dibilang aluminium lah. Beratnya 1,6 kg. Kalau dilipat panjangnya ini 43 cm. Ini kalau dilipat ke dalam 43 cm. Tinggi maksimalnya kalau dibuka semua 1,5 meter. Berat maksimal yang bisa ditanggung oleh tripod ini 8 kg. Ini ball headnya ini menurut saya kualitasnya udah bagus. Ini besi semua. Bukan besi, aluminium ya, magnesium alloy ya. Ininya juga knobnya ini besi juga. Ini besi magnesium alloy. Ini ada karetnya, karet ini bukan plastik tapi karet. Ini plate-nya, quick release plate-nya ini juga aluminium, logam. Ini ada kuatnya biar nggak, kalau buka ini gini bukanya. Ini kuatnya kalau biar nggak meleset. Itu biar nggak jatuh. Di ball headnya ini udah waterpass atau buat levelnya, ada satu di sini buat yang posisi begini. Di sini juga ada satu, jadi ada 2 waterpass atau apa gitu namanya. Terus di sini di lehernya si ball head ada 3 knob. Yang ini tuning knob, yang paling gede ini knob tuning knob. Jadi ini buat kalau ini dikunci, ini kan kunci, tapi kalau dilepas bisa diatur. Ini bisa buat potret juga kayak gini. Ini kalau dikunci, ini fine tuning knobnya. Jadi untuk menggerakkan si ball head ada 2 knob untuk ngaturnya. Sedangkan ini knob untuk panning, muter gini dia. Jadi ini di sini juga ada, saya tunjukin di sini. Di sini ada level untuk panoramik ya. Kita ngambil panoramik, di sini ada, bentar saya, ini dia. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Itu dia. Itu ada levelnya. Ini di sini
sini. Nah, ini bisa muter. Muternya itu kalau menurut saya tuh udah smooth lah. Cuma kelemahannya dia nggak bisa tilting. Panning menurut saya udah bagus banget. Panningnya ada dua, panning di ball headnya, panning di leher tripodnya sendiri. Leher tripodnya sendiri juga bisa panning. Ini kalau kita ini kan kunci, ini knob untuk ininya naik turun dari si leher tripodnya. Kalau ini dikencengin gini nggak bisa, ini naik turun. Ini untuk knob naik turun. Satu lagi knobnya yang di sini, ini kelihatan, ini untuk muter si lehernya. Jadi lehernya bisa masih muter. Itu ada ukuran degree-nya juga, level derajatnya untuk ambil gambar panoramik. Jadi di sini bisa buat ngaturnya. Jadi di sini bisa muter, ball head bisa panning, lehernya bisa panning. Kualitas build menurut saya oke. Harga ya dibilang murah juga enggak, dibilang mahal kayak Manfrotto 3 juta. Ya ini jauh lebih murah. Harga tripod ini 950.000 saya belinya di toko warna hijau. Tokopedia lah, sebut aja lah, semua orang juga udah tahu. Oke, sekarang di kakinya. Nih saya bahas di kakinya. Kakinya ada dua level untuk bukaannya. Satu, ini tipenya nggak spring gitu ya, dia kayak modelnya kayak pegas nih. Kalau didorong sama ditarik, tarik untuk rilis, didorong untuk kunci. Kalau mau kunci didorong gitu. Untuk tiga kakinya begitu. Jadi harus kalau mau rilis tarik, mengunci, dorong gitu. Ini besi, ini busa soft, dan ini yang untuk monopod. Kalau kita buka rilis jadi monopod, bisa dipasang sama ininya, nanti bisa jadi monopod. Ya, sekarang waduh, ini kalau di atas meja nggak bisa deh, harus di lantai buat nunjukin ininya, vertikal horizontalnya. Ini contoh horizontalnya. Jadi kameranya bisa muter. Jadi kita waktu ngambil gambar bisa lebih kreatif. Kita bisa lebih unik. Jadi gini, kita bisa ambil top angle ke bawah untuk unboxing ataupun review ataupun tutorial. Tripod ini sangat terpakai. Kalau misalnya kamera terlalu berat, di bagian sini ada pengkaitnya buat nambah beban, bisa dicantilin tas, beban tambahan atau apa biar nggak goyang. Ini mentok bisa sampai sini nih. Bisa diputar. Pengambilan gambar di atas. Oke. Ini untuk kalau yang suka mengambil gambar makro di lantai atau di tanah, biasanya orang yang suka ambil makanan, produk apa, pakai banget. Bisa kayak gini, bisa juga diubah angle-nya, ini dicopot dulu. Kita bisa atur sudut. Jadi kalau buat yang ngambil gambar makro atau video dekat banget biar lebih stabil, bisa gini, tripodnya dipakai set kayak gini. Kesimpulannya menurut saya tripod ini saya recommended buat teman-teman yang mau pakai buat di studio atau di rumah ya, buat
ambil dari beberapa angle, dia 4 section, sudah oke banget. Untuk fungsi dia mirip dengan Manfrotto 190 Go, kualitasnya oke, metal semua. Terus harga, kalau harga inilah ya, dibilang murah juga enggak, dibilang mahal juga enggak, tapi masih terjangkau untuk tripod. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini membantu buat teman-teman yang lagi cari tripod ataupun mau cari informasi lebih banyak tentang tripod Beke ini. Bye semua.